Mungkin ada beberapa orang yang belum kenal. Maaf ya, saya ada eh, terganggu kemarin di pelayanan di Australia. Cuaca sangat tidak baik. Saya bawa cucu juga dan hujan, tahu-tahu panas. Biasanya itu di Melbourne, tapi kemarin di Sydney kok aneh seperti itu. Ya, jadi maaf kalau suara agak terganggu, tapi saya percaya saya akan jadi berkat buat Bapak Ibu dengan sebuah tema, yaitu tentang pemulihan. Mengapa saudara kita perlu belajar tentang tema pemulihan? Next slide. Oh belum. Bisa tolong ditampilkan. Hah? Enggak ada. Kemarin saya sudah sampaikan ke Rahel. Ya Bapak Ibu, kita sedang melihat bukan hanya Indonesia, tapi dunia sedang tidak baik-baik. Itu sebabnya gereja, umat Tuhan harus mengambil bagian untuk tidak tinggal diam dengan keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik. Yaitu tidak lain dengan doa-doa kita. Dan selain saudara kita berdoa, kita harus juga memperhatikan hidup kita sendiri. Keluarga kita, lingkungan kita. Saya tertarik dengan workshop tadi, bagaimana kita perlu disembuhkan masa kecil kita. Dan kalau itu belum disembuhkan saudara, itu akan mempengaruhi dalam kehidupan kita selanjutnya. Apalagi kalau sudah nikah, kita punya istri, punya suami, keluarga baru, itu menjadi persoalan yang bertambah. Itu sebabnya saya lebih suka cerita, menyampaikan firman Tuhan bukan cuma berteori, tapi apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Saya ini bukan keluarga Kristen Bapak Ibu. Sambil menunggu ya, nanti tolong kalau sudah ketemu, atau saya kirim ke Pak Daniel. Berapa waktu lagi nanti ketemu ya? Kemarin sih sudah kasih ke Rahel. Papa mama saya bukan orang Kristen Bapak Ibu. Sampai ditarik ke atas nggak ada satupun orang Kristen. Saya mengenal Yesus karena nonton film Jesus of Nazareth. Saya lagi kuliah di Jakarta. Di tahun pertama saya masuk kuliah. 1979. Saya punya teman, jadi saya kontrak di sebuah rumah. Saya kuliah sambil bekerja. Untuk saya bisa kuliah, saya harus bekerja dengan keras. Saya kerja di sebuah interior. Tapi tetap tidak mencukupi. Nah, tetangga saya itu, dia adalah orang-orang preman. Dia nomor 11, saya 11A.
Mereka melihat saya kok orangnya rajin dan sebagainya. Mereka tes. Nah, oh udah. Iya, saudara, pemulihan atau restoration ini sangat diperlukan, saudara, untuk setiap kita. Karena apa? Kalau hidup saudara dan saya, terutama yang di dalam kita nih, kita dipulihkan, maka sesuatu yang di luar itu tidak banyak mempengaruhi hidup kita. Tapi kalau yang di dalam, saudara, belum dipulihkan, maka sesuatu yang dari luar itu akan mudah membuat kita kena masalah. Membuat kita tidak sejahtera dan sebagainya. Sudah lihatlah, ini di kota, bukan hanya kota besar loh, kota-kota kecil di Indonesia. Saya memberikan tema ini sebelum banyak peristiwa terjadi. Saudara. Saya bilang sama Rahel, dia panggil saya papa ya. Jadi karena Rahel ini mertuanya itu adik saya. Ya, mamanya Patrick itu adik kandung saya. Saya kenal lama dengan Pak Agus, dengan Bu Santi. Jadi kita ini semua keluarga. Nah Bapak Ibu, saya pengen sampaikan gak tahu yang ada di sini tentang pemulihan. Dan ternyata apa yang sedang terjadi Bapak Ibu, keributan di mana-mana. Kerusuhan di mana-mana. Tetapi saya selalu bilang, ini jemaat juga kami sedang ibadah pagi, kami 3 kali, jam 7 pagi, jam 10 kebaktian bahasa Jawa, dan jam 5 sore itu umum. Ini luar biasa, sudah ribuan orang sedang datang kepada Tuhan. Kami sampai kewalahan untuk menangani. Sampai kita barusan beli tanah, beli rumah untuk kita menambah. Ya tempat kami sudah cukup besar, 6.000 meter, dan kita barusan beli lagi hampir 2.000. Karena untuk pemuritan, untuk sekolah misi. Kalau saya cerita mungkin sudah nggak percaya, kalau saya tunjukin fotonya sudah mesti nggak percaya. Ini, jadi di Indonesia itu ada 2 Bapak Ibu. Ada murtadin yang sudah lihat di YouTube, di medsos. Ada murtadin yang tidak ada di medsos. Dan itu yang tidak ada di medsos, itulah yang kami sedang layani. Orang bilang, waduh Jawa Barat paling sulit. Saudara bayangin, di daerah Sukabumi aja ada 4.000 orang yang tetap dengan tampilannya. Tapi mereka cinta Tuhannya luar biasa. Bapak Ibu lihat ada orang yang matanya begini. Tapi mereka bahasa roh, mereka nginjil kemana-mana. Di daerah Palembang ada 7.000 orang. Itu gak ada di medsos. Dan kami sedang melayani mereka. Berawal dari mana intermezzo ya, pada waktu pandemi. Waktu pandemi saudara Tuhan suruh kami keluarkan uang sangat besar untuk menolong mereka. Itu ke Bali tentang pemulihan. Begitu kita datang menolong banyak orang Bapak. Mereka gak tahu kita dari gereja. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, kami bawa makanan, kami bawa obat-obatan. Akhirnya mereka tanya, kamu dari mana? Dan mereka tahu, kami dari gereja. Dan mereka sudah percaya Tuhan. Mereka percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Luar biasa. Ya, nanti beberapa orang kalau sudah lihat tak tunjukin. Bahkan mantan ketua
Tes. Ya, kalau bisa ada yang baru. Tes. Serem, Bapak. Tapi ini saya mau cerita pada saudara, ini betul-betul Tuhan sedang kerja dengan ajaib. Ada sebuah tempat ibadah mereka, tapi tidak ada satupun ini belum pernah terjadi sebelumnya, saudara. Kita mesti catching nih. Momentum of God. Ini luar biasa. Saya percaya tempat ini juga akan penuh, saudara. Amin. Saya bilang sama Pastor Daniel, dulu kami juga jemaat kecil, sudah 200, 1000. Sekarang bisa ribuan tuh karena Tuhan yang kerja. Bagian kita percayalah, pemulihan sedang Tuhan lakukan. Yang percaya katakan, oke, next slide. Nah, saudara, Alkitab kita mengatakan dalam Matius 24 ayat 12-13. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Jadi ternyata yang paling menakutkan dan mengerikan di dunia ini bukan bencana alam, bukan krisis ekonomi, bukan perang. Semua itu justru akibat. Penyebabnya adalah kedurhakaan yang pertama. Perang, kerusuhan, bahkan bencana alam itu akibat. Contoh saya buktikan. Pada waktu Abraham. Tuhan bilang, kalau ada 10 orang, aku bisa membatalkan tuntutan si jahat untuk Sodom dan Gomora. Tapi ternyata gak ada 10, sudah. Makanya hari-hari ini saya paling sedih adalah gereja yang tidak bertumbuh. Berapa setengah tahun yang lalu, saya diundang ke sebuah pertemuan PGI dan sebagainya di Jakarta, saudara. Yang menyedihkan adalah gereja bertambah banyak, tapi umat Kristen tidak bertambah banyak. Artinya apa? Muncul gereja B, A pindah B. Muncul gereja C, B pindah C. Hanya perpindah. Ini data resmi loh. Dari Bamak dan sebagainya. Saya waktu nonton itu saya sedih sekali. Makanya hari-hari ini saudara. Gereja harus mewaspadai. Antara visi dan ambisi. Jangan bangun kerajaan sendiri. Kemarin saya di Australia beberapa kali saya ingatkan. Bangun kerajaan Tuhan. Dan Tuhan sedang. Kalau Bapak Ibu nonton di YouTube saya itu ada anak bungsu dan anak sulung di Alkitab. Anak bungsu adalah mereka. Mereka berfoya-foya. Ngebom sana, ngebom sini. Saya punya sekolah, saudara. Sekolah saya menolong orang-orang miskin. Ini sekarang ada. Karena orang tuanya dibom, meninggal. Sekolah kami tidak profit oriented. Dibakar. Sulit buat saya mengampuni. Tapi pada waktu saya mengampuni saudara. Ada pesan. Kota kami mengundang kami. Kenapa kamu bisa mengampuni? Kita datang saya bilang. Yesus yang memberikan kemampuan. Salah satu dari mereka bertobat saudara. Sekarang mereka bertumbuhnya luar biasa.
Mereka melayani orang-orang yang mantan. Tampilan tetap, KTP tetap. Tapi cinta Tuhannya luar biasa. Kalau orang Kristen tidak berhati-hati, yang terdahulu menjadi kemudian. Kemudian menjadi terdahulu. Itu sebabnya gereja harus perhatikan, harus berdoa. Supaya kedurhakaan itu tidak makin bertambah. Sebab kalau membiarkan kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang loh Bapak Ibu. Menjadi dingin. Saya lihat orang bunuh suami, bunuh istri, bunuh anak. Rasanya biasa. Kenapa? Karena kasih menjadi dingin. Saudara nggak menjamin kalau ke gereja, aktif di gereja. Saudara mesti cek kasih mula-mula masih ada nggak? Saudara di dalam keluarga gimana? Saya selalu bilang waktu anak-anak saya masih kecil. Saya bilang papa, mama, papa ini sudah. Kalau papa jadi berkat di banyak negara. Saya lebih dari 60 negara saya khotbah. Saya bilang papa harus jadi hero buat keluarga. Kita harus perhatikan hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Nah itu sebabnya. Keadaan inilah yang jarang gereja perhatikan. Padahal Tuhan bilang ini masalah tidak masalah ringan. Orang yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Jadi kalau yang gak bertahan, akan selamat. Artinya apa? Kita terpengaruh. Jadi orang yang mudah marah, jadi orang yang sulit mengampuni, menjadi orang yang tidak bisa menerima kekurangan orang lain. Saya kalau membimbing orang yang pernah nikah, saudara. Tantangan mereka adalah saya bilang, kamu terima bisa gak? Terima kelemahan nanti istrimu. Terima kelemahan suamimu, bukan kelebihan. Kalau cuma terima kelebihan, Yesus gak perlu mati, Bapak Ibu. Saudara gak perlu Yesus. Tapi pada waktu kita bisa menerima kelemahan orang lain, itulah Tuhan. Tuh saya ngampuni papa saya. Dia sampai bilang, papi tahu ini bukan kamu. Saya bilang, iya. Tuhan Yesus yang memampukan. Jangan sepelekan perkara sepele ini, saudara. Kita boleh belajar yang lain, tapi yang di dalam sini harus Bapak Ibu perhatikan. Kita pelayan di banyak negara, keluarga kita harus perhati. Next. Nah, ini menarik saudara. Kristus itu harus tinggal di surga sampai kapan? Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Orang bilang, dari dulu Yesus katanya mau datang. Dari dulu Yesus katanya mau datang kedua kali. Bapak Ibu tahu, ini yang menjadi waktu. Sebelum Tuhan datang, Tuhan memang tinggal di surga. Tapi roh Tuhan sedang bekerja. Yaitu apa? Bekerja untuk memulihkan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perkataan nabi-nabinya kudus. Firman Tuhan berkata, saudara. Sebelum Tuhan datang, Tuhan mau pulihkan. Jadi Yesus itu mempelai pria yang sempurna. Dia mau bertemu dengan saudara sebagai calon mempelai wanita yang tidak bercacat celah. Itu sebabnya sekarang roh Tuhan sedang kerja. Tapi banyak gereja tidak perhatikan itu. Mereka pikir, wah dagang, saudara memang hidup kita. Saudara sebagai pedagang dan sebagainya. Tapi ada yang lebih penting dari kehidupan yaitu sesuatu yang di dalam. Ini loh. Jesus must remain in heaven until the time comes for all things to be met. Roh Tuhan sedang kerja. Abraham, Alkitab berkata apa? Diberkati dalam segala hal. Rohani Abraham luar biasa. Keluarga Abraham luar biasa. Walaupun ada konflik. Tapi istrinya mengatakan dia adalah Tuhan. Ini keluarga harmonis. Abraham sampai mati tidak sakit-sakitan. Dia pulih tubuhnya.
Ekonomi bonus, dia sangat kaya. Tuhan ingin gerejanya dipulihkan. Rohnya sehat, jiwanya sehat, tidak mudah marah, mudah mengampuni, keluarganya harmonis, tubuhnya dikuatkan, ekonomi diberkati untuk jadi berkat. Yang percaya katakan, tadi saudara pada waktu pandemi, gereja kami keluar ya 3 miliar rupiah saudara. Hanya nolongin orang-orang yang susah yang sakit. Pas ada hamba Tuhan datang di gereja saya, dia ngomong, siapa yang COVID sembuh, COVID berat, saya kena saudara. Ada 300 sekian yang kena COVID, sembuh. Dan pendeta itu bilang, kamu kalau sudah sembuh mau ngapain? Seperti 10 orang yang sakit kusta, hanya 1 yang kembali, 9 hilang. Waduh saya sadar. Saya bilang, ayo siapa yang mau kumpulin duit? Siapa yang mau pergi ke desa-desa? Pergi bersama saya. Saya pergi loh Bapak Ibu. Dengan semua perlengkapan yang sangat super. Saya ke desa-desa. Saya bilang 300 orang yang sakit termasuk saya 300 lebih. Di tempat kami yang meninggal cuma 2. Waktu COVID berat. Hanya 2 orang. Dari 304 orang yang kena, yang berat ya, yang meninggal cuma 2. Karena 1 dia masuk ke rumah sakit, nggak tahu, kita nggak ngerti, dan yang 1 sudah sangat tua. Saudara, apa yang terjadi? Itu membuat pemulihan terjadi. Uang yang kami dapatkan, saya bisa bangun gedung yang besar, saudara. Tapi orientasi saya kepada manusia, bukan kepada gedung. Dan sekarang ini kami sedang menuai ribuan orang. Saya mau beritahu Bali, Tuhan pasti berkati Bali. Banyak orang perlu Yesus. Nah, inilah yang sedang Tuhan kerjakan, saudara. Ya, nanti ada beberapa orang saya tunjukin fotonya, nanti Bapak Ibu kaget. Makanya saya sampai kemarin mau ke Australia, mau batal. Hanya mau beli tanah, saudara. Jadi gereja kami nomor 11, nomor 9 orang lain, nomor 7, ini hampir 2000 meter. Kita butuh tempat untuk sekolah misi. Depannya kamuflase, harus ada kayak kafe dan sebagainya. Karena mereka seperti itu. Masuk keluar masuk supaya nggak tahu ini adalah sekolah misi. Ya. Next. Bapak Ibu, ini bagus banget ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu. Terhadap engkau. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Dan pergilah, apa Bapak Ibu, Alkitab berkata? Berdamai dulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan. Saudara, persembahan itu penting. Pelayanan saudara penting. Uang kita penting, tenaga kita penting. Kemarin saya di Australia, kenapa cepat pulang? Saya bilang, saya masih banyak pelayan yang lain. Bulan lalu saya ke China, saya pernah ditangkap di China. Itu borgol sudah di depan saya. Betul-betul last minute sudah. Tuhan tolong saya. Di China juga 2, gereja under government sama gereja underground. Karena yang government itu semua harus ada intel yang datang dan melihat. Kalau khotbah tentang kemanusiaan mereka boleh. Istri tunduk suami, suami sayang istri, itu mereka harapkan. Tapi begitu khotbah, beritakan Injil, pasti gak lama gereja itu tutup. Kalau Bapak Ibu kenal ya, Pak Stephen Tong. Dia seminar sekian hari pertama dia khotbah, kita harus mencintai Tuhan lebih dari pemerintah. Waduh, ditegur. Besok dia ngomong, kita harus lebih mencintai Tuhan, taat daripada kepada manusia. Hari ketiga deportasi. Saya juga begitu. Jadi mereka awalnya di Shanghai, intermezzo ya. Masih ada waktu ya, jam berapa? Sampai jam berapa Bu? Sekarang 9.53. Sampai jam 10, 7 menit.
Masih bisa? Karena kemarin kita di full gospel, tempatnya sewa. Jadi kasih waktu 10 menit. Waduh, saya kaget. 5 menit, waduh. Ini sini, masih ada tuh, masih bisa. Bisa kan? Saudara, itu di Shanghai sebetulnya yang minta kumpul itu para pendoa. Saya bilang berapa orang? 10 orang, ya udah saya nyaman. Jauh-jauh saya datang Bapak Ibu. Ternyata yang datang berapa? 150 orang. Mereka tahu siapa yang datang, mereka merindukan kita orang-orang Indonesia jadi berkat. Begitu banyak datang, saya kaget. Saya khotbah baru 10 menit, polisi, tentara semua masuk. Saya dipegang, tapi luar biasa waktu itu Tuhan bilang sama istri saya, jangan takut, aku akan melepaskan. Tapi jangan bohong. Nah ini sulit saudara. Waktu diinterogasi, karena yang bisa bahasa Inggris cuma satu dari imigrasi. Polisi gak ada yang bisa. Saya diinterogasi jam 7:30 sampai jam 1:30 malam. Dan itu borgol sudah di depan. Saya bilang, saya mau ke toilet. Oh gak bisa. Kamu ke toiletnya nanti waktu masuk penjara, kamu baru ke pipis di sana. Kamu 3 hari di penjara, dan kamu balik ke Indonesia, tidak boleh balik ke Cina lagi. Saudara, Tuhan kita tuh Tuhan yang ajaib. Saudara tahu hanya sepele. Intelnya masuk lagi, dia ngomong. Ini tadi pendeta ngomong tentang sekolah. Dia pasti ada niat jahat tentang sekolah di China. Jadi imigrasinya tanya, kamu tadi ngomong sekolah? Ya, ada niat jahat apa kamu di sekolah di China? Loh, sekolah saya dibakar. Saya cerita, saya milih mengampuni. Kalau kamu, saya bilang, lihat pemerintah tidak cocok, berkati dan ampuni pemerintah Cina. Saya ngomong gitu. Kamu punya sekolah? Punya. Tunjukin fotonya. Waduh, handphone saya dipegang. Saya minta handphonenya pinjam. Foto begitu banyak, ada 2 foto waktu sekolah kita dibakar. Makanya semua Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya rencana. Amin. Begitu foto saya tunjukin saudara, foto sekolah dibakar. Kenapa dibakar? Saya bilang, ya ada aliran keras. Dia ngomong, IS. Ya something, sesuatu seperti itu. Saudara tahu, itu imigrasinya capek. Dia bilang ribut sendiri sama si Intel. Cang, saya kan gak ngerti bahasa Cina. Jadi saya diam aja, saya cuma berdoa. Tahu-tahu gini, mereka membuat asumsi sendiri. Lihat Tuhan tuh kerja tuh ajaib. Itu BAP saya dicopeknya. Aduh, ini pasti saya akan lebih berat hukumannya. Nah pada waktu dia buat BAP baru, saya ditulis gini. Ini pendeta datang ke Shanghai karena tahu orang Kristen Shanghai kaya-kaya, karena sekolahnya dibakar minta bantuan. Loh, saya padahal nggak minta bantuan loh. Saya datang bantuin pendeta-pendeta desa, saya kasih duit saudara. Tapi kan Tuhan bilang tidak boleh bohong. Jadi betul ya, saya cuma ketawa. Ditanyain kok ketawa, lah gimana? Kalau saya ngangguk saya salah sama Tuhan, saya geleng, saya masuk penjara. Saudara luar biasa loh, itu hanya imigrasi. Saya pulang, dia capek, saya ketemu lagi. Saya nggak boleh, saudara, saya dijaga oleh 2 tentara dengan laras panjang. Saya dijaga mereka dan saya ketemu anak saya, Vin, Papa mau pipis. Oh di sini boleh Pak pipis. Itu di situ cuman polisi, bukan tentara. Saudara, terus paspor dikasih, saudara senang banget. Bapak Ibu tahu Tuhan itu seringkali bercanda dengan cara-cara yang kita tidak pikir. Saudara tahu, ini polisi ini nggak bisa bahasa Inggris. Dia kasih paspor saya ngomongnya begini, go to hell. Oh, go to hell. Anak saya bilang, Pak, kok go to hell? Lah nggak tahu. Paspornya dikasih, kalau suruh go to hell, apakah papa ke penjara, kamu pulang? Jadi saya nggak berani pegang paspor, saya nggak berani pergi-pergi Bapak Ibu. Dia bingung, karena kita kan sulit bahasa. Ya saya bersyukur nih, sekarang mantu saya nih bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Dia guru bahasa Mandarin, makanya luar biasa sekarang. Nah saudara, pada waktu saya terima saya bingung.
Dianya bingung, ini orang dikasih paspor kok nggak mau keluar gitu loh. Bukan nggak mau pulang, kamu go to hell. Hanya dia telepon ke imigrasi kan orang-orang itu bisa. Sudah tahu apa? Go to hotel. Waduh. Jadi saya bilang, waduh Tuhan, ini Tuhan bercandanya kok begini ya. Saudara, apapun yang terjadi, Tuhan kita ajaib. Amin Bapak Ibu. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Saya akan saksikan tutup dengan sebuah kesaksian, saudara. Saya ini dulu 79 bertobat, 82 saya jadi penginjil. 91 kami berjemaat di Temanggung, di Jawa Tengah. Nah, saya mau cerita saudara, dulu waktu di Tegal, saya punya kepahitan dengan pendeta. Saya jadi penginjil, dia pendeta senior. Dia pendeta Protestan. Waktu itu saya belum S3 ya, S2, S1. Baru khusus, S1 aja belum. Saudara, saya dikatain sesat dan lain sebagainya. Padahal saya di rumah tuh persekutuan hanya dengan siapa? Mama saya, adik saya. Ya adik saya itu Liz namanya, itu mamanya Patrick. Dan adik saya yang laki. Saudara, kita kumpul bersama mereka hanya persekutuan. Tapi mereka mengatakan salah, saya nggak benar. Nah, cerita singkat, saya sedang khotbah di sebuah kota, sudah di Kudus. Lagi khotbah, sudah Tuhan bicara. Selesai khotbah, beli jenang kudus. Dan kasih semua pendeta di Tegal. Jadi semua itu pas itu awal Desember. Jadi Natalan saya kasih kado, saudara. Nah, buat pendeta yang baik dengan saya datang dengan mudah. Pak, Merry Christmas, Selamat Natal, itu semua gampang, saudara. Tapi yang terakhir pendeta yang paling jengkel, saya paling jengkel. Saya bilang, Tuhan, saya mau bel rumahnya. Saya berdoa supaya yang keluar pembantunya. Saya mau kasih kado tetap, tapi biar yang buka jangan dia. Itu doa yang bagus nggak? Bagus nggak? Saya bel, ting dong. Yang buka siapa? Yang buka siapa? Saudara, orang Bali kok kayak gitu sih sama saya. Bapak Ibu tahu yang buka pendetanya. Hah? Dia kaget, saya kaget. Pak, selamat Natal, saya kabur, saudara. Malam itu Tuhan beri mimpi. Kamu belum selesai. Nih, kamu belum selesai, tinggalkan dulu. Bapak Ibu, saya sedang khotbah di Pekalongan. Di Full Gospel Pekalongan, pulang ke Tegal, itu namanya bis khusus yang gak berhenti. Jadi kalau bis khusus itu kalau beli tiket ada nomornya. Saya mau naik, saudara, hatiku gak enak mau naik bus itu. Begitu saya masuk, saudara, ada pendeta itu di dalam bis. Saya ngitung, waduh ini kelihatannya duduknya kok sebelah nih, dekat. Saya gak mau masuk, saudara. Akhirnya kondektur bilang, ya sekarang sudah waktunya masuk, bus mau berangkat. Saya masuk, bawa naik bus, saya tunduk ke bawah, saya mau paling belakang. Saya mau duduk paling belakang di bus. Bapak nomor berapa ini penuh semua? Hah? Penuh. Bapak nomornya duduk tengah, jadi saya mundur pelan-pelan. Saudara tahu persis sebelah. Itu adalah pendeta yang menyakitkan saya. Asik ya? Kalau Bapak Ibu jadi saya gimana? Saya duduknya minggir-minggir, saudara. Saya kaget loh, dia panggil saya karena dia bahasa Belanda. Nip, maafin saya ya. Saya sering berpandangan jelek. Tapi sekarang saya lihat persekutuan doa saudara tempat saya. Yang datang 300 orang. Gereja dia malah sepi. Dia bilang, saya lihat buah hidupmu. Saya minta maaf. Bapak Ibu, itu di bus kayak film India. Kita berpelukan. Saudara, sejak itu hidup saya makin diberkati. Makin diberkati. Jangan ada meninggalkan, ingat saudaramu. Amin. Bereskan, nanti sudah lihat hidup itu luar biasa. Kami sangat diberkati dalam segala hal, termasuk keuangan. Percayalah, Tuhan sedang pulihkan segala sesuatu. Yuk kita bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan,
Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku